kali ini sih. Ini cukup pelit ke bagian atas sedikit, tapi oke sih. Maksudnya kayak potongannya nggak terlalu pelit banget lah untuk bagian tengah. Mungkin tim-tim yang turun di Toria Umada, kampung militer baru akan merasakan pelitnya arah pesawat kali ini. Betul, siapapun yang turun di bagian utara atas ya, paling jauh sendiri. Sementara untuk flight path-nya sendiri, ini masih cukup mengamankan lah. Cukup banyak timnya. Jadi, mari kita lihat untuk di halaman yang kedua, terutama untuk mereka yang berada di posisi 13 sampai dan ke-16, apakah bisa untuk naik ke atas, untuk bounce back, kembali ke dalam persaingan untuk memperebutkan posisi yang pertama. Karena semuanya sebenarnya masih berdekatan satu sama lain. Dan Bonafide dengan satu buah perform yang sangat luar biasa tadi match yang pertama, 15 elimination, 15 plus 1 point juga dengan WWCD, itu membawa mereka menjadi tim yang sangat solid tadi di pembukaan, dan momentum sedang dipegang oleh Bonafide, dan inilah yang akan dimainkan juga untuk Bonafide sendiri. Betul, tapi ini bakal kian juga ya, tampaknya dari beberapa tim yang bertanding sudah mulai terbangin juga. BFD mereka tahu gue turun di Crystal Val, dan juga menyebar di beberapa scrapingan sekitar. Ini bakal jadi fight yang cukup jauh lah, terbang di atas San Martin, mungkin turun di sekitar pertigaan, memastikan dapat kendaraan baru lanjut ke Crystal Val. Sedangkan tim-tim seperti LVS, seperti GD yang turun di dekat area flight path itu bakal sangat diuntungkan kali ini. Tapi dengan circle yang sudah terbentuk, tampaknya tim-tim yang turun di ujung BT, gue terbangnya udah jauh, OTW-nya jauh, balik lagi gue ke bawah habis itu. Ya, kalau dilihat memang ini zona di match yang pertama ini kontradiktif banget ya, karena dia langsung berada di bagian utara dari mapnya, untuk yang sekarang juga masih berada di bagian tengah. Berarti bahwa dari ke-16 tim ini mereka sangat-sangat safe sekali, dan kembali permainan objektif akan dilakukan juga. Entah ya, apakah mungkin memang dari tim Vietnam mereka membawa pola permainan seperti itu, mereka bermain dengan sangat-sangat objektif sekali, kecuali ketika mereka bermain di Sanhok. Karena untuk di Erangel-nya passive play, untuk di Miramarnya kali ini yang kita melihat di hari yang kedua, kita belum tahu apakah yang akan terjadi. Tapi ini pasti passive play juga karena belum masuk ke dalam match-match yang terakhir. 3 match yang terakhir nanti yang akan sangat-sangat menentukan, karena playstyle itu udah pasti berubah loh di 3 match yang terakhir. Betul, terutama terakhir tuh tim-tim tuh bukan lagi diadu strategi doang semata-mata, tapi diadu mental juga. Betul. Apakah mereka tiba-tiba bakal barbar banget karena butuh kejar poin? Apakah mereka jadi pasif banget karena perlu menjaga poin? Atau mereka masih bisa bermain secara objektif, yang berarti sesuai game plan tujuan mereka. Buat tim yang placement masih main rapi tapi juga objektif, atau buat tim yang barbar bisa menahan diri agar tidak selalu fight-fight dengan semua tim yang mungkin pilihan fightnya nggak penting gitu. Ya, dan terutama ya, ini buat yang sudah nggak punya lagi objektif di match yang terakhir, itulah yang akan kita lihat apakah mereka akan merubah segalanya untuk mengejar placement point pertama sampai dengan yang ketiga. Sementara waktu, kalau kita tengok kembali untuk Miramarnya di arah dari Los Leones, ada Morph dan juga Xavier atau DX. Dari kedua tim ini memang split out dengan jarak yang cukup jauh. Sementara untuk Los Leones, tempat atau kota yang sangat-sangat terbuka sekali, sehingga ya ini bakal sulit. Meskipun ada fight yang bisa dilakukan juga, pastinya revive demi revive akan bisa terjadi juga. Sementara dari segi minimapnya, semuanya sudah termasuk aman ini, Flo. Betul, tidak ada yang ke pick off tampaknya sejauh yang kita dapat lihat, dan masih utuh ya 64 player. Meskipun Rinnichel ada mengalami knock, tapi kayaknya knock karena lompat dari mobil deh. Karena dia knocknya diri sendiri tadi kan, bukan knock oleh lawan. Tapi kalau ada pertanyaan sekarang juga ya, di pinggir-pinggir circle LVS, menurut gue sih enak banget kali ini ya. Mereka punya banyak opsi, mereka mau muter Impala bisa, mereka mau nusuk dari bagian selatan circle bisa, dan ini lebih ke LVS ngebaca circle kedua, ketiga banting kemana. Jadi nggak perlu terburu-buru banget sih kalau gue jadi LVS, karena timing udah pasti agak telat. Ya, dan juga mereka ada di bagian outer circle ya. Jadi di bibir zona bakal aman banget, mereka tinggal menjaga 180 derajat, nggak perlu untuk jaga 360 sendiri. Sedangkan untuk semua tim yang sudah berada di bagian tengah, otomatis mereka akan harus menunggu dulu. Dan untuk Bigetron, ini masih belum menjadi hari mereka tampaknya untuk di match yang pertama, tapi di match yang kedua ini untuk Bigetron, semua pasti berharap agar mereka bisa step up. Dan lihat line up dari Bigetron sekarang, Luxi, Zuxi, Riser Liquid. Luxi kembali bergabung untuk Bigetron Red Aliens. Betul, di game kedua kali ini Luxi ya sudah bergabung lagi dan menciptakan dua uksi-uksi kembali bersatu. Dan kita bakal ngintip juga ke arah tim Onyx, tim yang kali ini berubah untuk beberapa match lah. Untuk beberapa match kali ini mereka juga sudah mengambil La Cobreria sepanjang Dragon Conquest juga. Dan menurut gua apa yang Onyx lakukan di off-season ini bakal sangat menentukan season depan sih. Karena kan mereka season kemarin di PMPL tidak terlalu maksimal hasilnya. Dan mungkin sekarang dengan bisanya Joe Brenky bermain, ini bakal membuka kembali beberapa opsi line up baru untuk tim Onyx. Oke. Dari Boom, kalau dari Boom tadi match pertama mereka memang udah dalam zone. Dan kita tahu banget ya, dari Boom ini mereka adalah tim yang suka rotasi jauh banget, selalu. Tapi tiba-tiba munculnya yang tengah-tengah zona. Yes, tiba-tiba bisa gitu. Zona 1, 2, 3 hilang, tiba-tiba muncul di bagian tengah, dan ada fight yang terjadi antara
Wah, One More berhadapan dengan BTR ternyata, Flo. Di mana Luxi ya, baru bergabung tapi kali ini terpaksa dipulangkan ke arah lobby oleh tim One More. Dan pas banget timingnya, Ryzen sama Luxi cabut dari gudang. Tiba-tiba gudangnya disamperin, membuat sekarang Ryzen ada di open field yang begitu terbuka. Tidak ada cover, tidak ada kendaraan, tidak ada utility yang memadai juga untuk menjaga seorang Ryzen dari 4 player One More sekaligus. Wow, ini berbahaya banget untuk BTR pastinya. Ryzen one man show kali ini hanya bisa bertahan seorang diri, dan lihat shoulder pick sudah dilakukan oleh Darby. Berusaha untuk mendapatkan informasi lebih juga, suara tembakan sudah kita dengarkan kali ini. Dan apa yang terjadi, Luxi juga ternyata harus ter-knockdown, demikian juga dengan Ryzen. Apa yang terjadi untuk Gatron Red Aliens, mau gak mau kali ini tumbang satu demi satu. Yang wow, yang tadi knockdown juga belum bisa di-revive loh. Ini pukulan cukup keras ya bagi tim BTR. Baru di awal-awal tapi 2 player mereka langsung dipulangkan ke arah lobby, membuat mereka sedang harus meneruskan game dengan hanya bermodalkan 2 pemain. Tapi sedikit bergeser ke tim Indonesia lainnya, ada victim yang sekarang masih looting di area La Bandita, di mana mereka biasanya digangguin sama BTR. Itu tembakin dari bagian atas, dari atas pegunungannya. Tapi kali ini tangan tidak ada BTR, mereka mungkin akan sedikit lebih lega nih looting-lootingnya. Wow, One More sekali lagi. Tadi di match yang pertama juga mereka yang membuat keributan di awal-awal dengan merupakan beberapa pemain dari Gede Gits, dan sekarang mereka mendapatkan pemain dari Bigetron Red Aliens. Betul. Tapi ini sih yang gue bilang ya, tadi di awal-awal tim-tim Vietnam ini masuk di grand final, temponya cepet banget mainnya. Mereka seneng banget keluar cepet dari area looting, mungkin nggak looting sampai lengkap juga gitu. Mungkin dengan waktu misalnya 5 menit tank jalan semua. Jadi ada nggak ada, ya kan kita sharing aja. Iya. Kita Ataupun bagi nanti. pungut di sana nanti. Ya, pungut yang lain atau enggak, niat mereka, kita cepet-cepetan, mungkin ya lootingan seadanya, ntar kita tangkepin orang, kita looting lagi orang itu. Betul. Nah itu mungkin beberapa perubahan yang patut diwaspadai oleh tim-tim Indonesia, karena nggak cuma dari One More, kemarin DX juga main lumayan cepet, TA juga kalau di Sunhawk main cepet. Dia looting di pinggir-pinggiran Sahme, tapi cepet banget masuk ke area Quarry. Oh my god, dan sementara untuk Morph sendiri berhasil untuk mendapatkan satu pemain dari DX dan langsung kabur juga. Tidak ingin mengambil resiko terlalu lama untuk berdekatan dengan lawannya, bahkan tidak ngelut sama sekali dari kotak yang sudah drop tadi. Tapi kita sudah melihat 3 pemain kali yang sudah kembali ke lobby, dan Morph Team split out dengan jarak yang sangat-sangat jauh sekali. Betul. Biasanya kalau kita ingat Morph ya, mereka pasti turun cuma Cera. Cuma dengan line up barunya kali ini mereka memilih untuk turun di LL, men-sharing kotanya, dan sekarang sudah mendapatkan 1 poin di awal permainan. Tentu ini bakal jadi poin yang penting juga, mengingat Morph ini masih ada di peringkat 16 dengan jumlah poin yang belum maksimal sih menurut gua. Masih 11-12 poin total dari Betul. 1 hari plus 1 match yang dimainkan. Betul, ini kalau mau step up banget, Morph mereka harus menjadi tim yang sangat agresif. Dari sekarang. Dari sekarang. Nggak boleh nanti-nanti. Nggak boleh nanti. Dari sekarang agresif, kalau bisa dapetin WCD, kalau nggak bisa dapetin WCD, semua elimination point harus dikoleksi oleh Morph Team Menurut sendiri. gua Morph udah minimal 17-18 poin. Ya. Seronde ya? Seronde. Gimana pun caranya, mau itu WWCD ke, mau itu Placement. mau hashtag 3 ke, mau gimana pun, pokoknya 17-18 poin seronde konsisten 5 game. Itu mungkin bisa membawa mereka ke top 3. Mungkin ya, karena Iya. jauh banget masalah poinnya. Sangat-sangat jauh sekali terpautnya. Sementara waktu juga untuk Box Gaming, kalau kita lihat cukup berdekatan tadi dengan Bigetron. Ini dia dari Boom yang memang menguasai di bagian dari open fieldnya. Mereka berada di bagian perbukitan juga, hanya akan memantau karena ini masih berada di dalam zona sendiri. Jadi memang untuk passive playnya, apalagi di Miramar ini dapat banget untuk ke-16 tim kita. Betul, tapi dengan zona yang pertama yang sudah mulai OTW menutup, tim-tim sudah mulai bersiap juga untuk bergerak untuk zona yang kedua. Center circle, lihat, semua tim udah mulai bergerak ke center. Udah mulai bergerak pelan-pelan center, dan ketika circle keduanya kebentuk, semua tim akan buru-buru mengambil semua compound, semua area, ataupun semua tempat-tempat yang dapat diisi secepat-cepatnya. Ya, kalau kita lihat memang kembali mendonat ya untuk zonanya sendiri. Di mana Pekado masih ada di sana, masih masuk ke dalam zona sendiri. Tapi untuk One More-nya, Box Gaming-nya berdekatan satu sama lain. Dan itu bisa jadi mereka sudah mendapatkan compound juga, dan mereka tinggal menjaga saja di bagian tengah. Dari Onyx Esports langsung melakukan gerakan setelah melihat arah dari zona kedua sudah mulai menutup ke bagian mana. Lewatin orang, lewatin Alter Ego tampaknya. Dan dengan info ini, Alter Ego pasti udah nandain, ada tim lain lewat, hati-hati, jangan buru-buru ke arah depan. Tapi ternyata, Spalf tuh ketinggalan di belakang. 3 member sudah maju ke depan, dan ini bakal jadi info, hati-hati ada orang ke arah kalian. Yes, dan pasti lewat kota Monte Nuevo ya untuk jalannya kalau mereka memilih untuk melewati jalan raya. Sementara waktu Gede Gits, posisi mereka juga bagus banget sih, karena mereka nggak bakal ada yang bisa nge-backstep. Mereka lah yang akan mem-backstep. Dan ini dia, wow, lihat dari Bigetron juga dengan 2 pemain tersisa, V-Gaming. Di Cumacera ini ya berarti ya. Gereja Cumacera sudah diisi juga, membuka vision yang sangat luas. Dan memang ini tempat, satu compound ini menjadi tempat yang sangat diincar. Mau region manapun, mau tim manapun, kalau punya kesempatan ngambil area ini, akan diambil area ini.
Ya ini high ground yang manis banget juga. Apalagi kalau nanti ya semisalnya zona terakhirnya ada di sini, di arah dari gereja-gereja. Dan V-Gaming masih berada di sana, masih akan memantau dulu lihat berapa pergerakan dari lawan-lawannya sudah mulai terlihat juga. Ada Livescape di sana yang kita tahu tadi berada dekat dengan area dari Impala sudah mulai melintas juga terpantau. EVOS masih cukup aman, mereka berada di bagian selatan dan masih tetap untuk melakukan lootingan juga. Di 10 menit pertama memang pasif play yang harus dilakukan juga, mereka hanya akan meloot dari kompon-kompon kecil, kompon-kompon yang cukup minimalis sekali, dan tentu saja berharap nanti ketika masuk ke menit yang ke-20, 25, utility mereka memadai untuk bisa berhadapan dengan tim yang lain. Karena kalau sampai mereka harus berjumpa sekarang, harus berduel sekarang, wow, akan sangat disayangkan kalau helm flashnya harus berwarna merah ataupun bahkan pecah loh. Betul, tapi balik lagi sih, memasuki menit-menit 20 itu kan memang udah zona perang. Betul. Pasti ada chance juga untuk kita ngambil looting-lootingan tim lain, tapi untuk armor, untuk helm, memang mayoritas tim akan pecah. Untuk armor helm mereka, karena semua tim akan fight. Biasanya kalau di momen-momen akhir, itu paling penting utility sih. Berapa granat yang kita punya, karena kan nggak semua momen kita bisa buka badan nembak dengan bebas. Apalagi sempit ya areanya, itu pasti akan tembak dari angle-angle lain, sehingga bom, molly itu menjadi pilihan terbaik karena bisa menumbangkan lawan tanpa membuka badan. Ya, dan itulah yang pasti dicari ya kan. Jangan sampai ada balasan juga, tapi wow. Dan Peko harus tumbang ternyata. Masih knock out satu pemain, belum ter-knockdown kali ini. Di Thailand All Star atau TA sudah mulai mendekat juga, jumping pick sedikit saja karena sudah berhasil untuk mendapatkan satu. Belum diteruskan, belum langsung digas saja ke bagian depan, tapi dari Jan 17 sudah mulai mendekat kali ini. Zigzag run sudah terlihat tipis saja, dan ini dia grenades. Bakal di setup kah? Kayaknya harus setup sih, karena dari tim Araki cuma ada Voldemort yang dekat dengan area ini ya, mungkin RPK akan di-end, dan Voldemort kayaknya nggak akan ngambil resiko sih untuk revive. Ini terlalu riskan dan terlalu sulit untuk revive. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah suruh RPK mundur. Kalau nggak bisa mundur ya udah korbanin. Daripada hilang lebih banyak, mending hilang satu aja. Dan tampaknya yes, kandidat RPK kembali untuk 2 game berturut-turut ya, menjadi salah satu orang pertama yang dipulangkan di game yang berlangsung. Ya, apalagi tadi mereka hanya berdua ya dengan Voldemort, yang berarti bahwa memang ada split yang sudah dilakukan oleh RRQ sendiri. Dan tentu bahwa semua pecah akan diamankan untuk kotak tersebut bagi tim Talon All Star. Sementara untuk Morph juga tadi dekat dengan DX. Sudah mulai keluar dari kota Los Leones mereka, tapi mengambil bagian outer juga, masih bermain-main di sekitar dari pinggiran, karena memang di sini pinggiran masih menjadi salah satu pilihan. Mereka tidak perlu terlalu cepat untuk menabrak ke bagian tengah sekaligus, tapi untuk zona berikutnya lebih mengecil lagi dan mengerucut ke arah dari Chumacera, dan ini sangat-sangat menguntungkan GT Kids karena mereka berada di high ground. Betul, tapi itu bakal key juga ya, tampaknya dari tim-tim yang bertanding sekarang harus berlomba-lomba menuju ke bagian selatan. Tadi kita bilang, bangunan gereja di luar Chumacera sekarang bakal jadi tempat terenak di zona sementara waktu ini. Ya itu, apakah akan diperebutkan juga, tapi bagian utara ini penuh banget sih. Selatan aman untuk GT Kids, tapi utaranya lihat bagaimana stacknya pemain-pemain tersebut. Semuanya akan berlomba-lomba menabrak ke bagian tengah tanpa pengecuali siapapun juga kali. Kalau sampai mereka terlambat, mereka akan target untuk semua tim yang berada di bagian outernya, terutama Alter Ego yang sudah menunggu dari tadi. Ya, ini kita bakal lihat dari tim Alter Ego, tampaknya mereka juga sudah mengisi ujung-ujung dari circle, tinggal menunggu pergerakan tim-tim lain. Tapi di lain sisi, dari tim-tim lain juga sudah mulai bergerak mengingat zona ketiga, biasa zona yang sudah menggambarkan lah, kurang lebih ini akhir-akhir game bakal di mana. Ini bakal banyak tim yang langsung terobos tengah, mengambil komponen tersisa. Dan Alter Ego, dengan mereka punya satu komponen cukup enak, ini harus berwaspada juga oleh tim-tim lain yang mungkin akan menabrak ke arah mereka. Ya, selain daripada menabrak, tentunya untuk tim lain yang sudah berada di bagian tengah dari zona, buat yang sekarang dan Boom Esport dapetin satu pemain dari One More, sudah ter-knockdown kali ini, belum bisa di-end, tapi dari BTR juga nampaknya menemui kesulitan. Kalau kita lihat tadi dari BTR-nya, apakah mereka sudah melakukan fight, dan ya ini dia untuk RRQ-nya, tetap aman untuk sementara waktu, aman untuk zona yang ketiga, tapi nanti zona yang keempat akan menjadi penentu untuk mereka sendiri. Dari Box Gaming sudah mulai keluar dari tempat persembunyian mereka, juga sudah mulai bergerak dan bakal menabrak siapakah, karena untuk sementara waktu Bonafide ternyata lah yang berjumpa dengan Box Gaming. Betul, ini bakal fight lagi kali ini dari tim Beverly juga tim Box Gaming, mengingat sekarang mereka merebutkan area yang sama, tapi Ucup dengan sniper yang sudah bersiap untuk menembak ke arah lawan-lawannya. Di lain sisi dari tim Boom juga bakal fight dengan tim One More, tapi Ucup tampaknya mendapatkan seorang Chai Daulan kali ini, menumbangkannya dan membuat keadaannya untung untuk timnya kali ini fight di bagian lereng-lereng perbukitannya. Guys, langsung ditabrak, ternyata ada Tuyul yang maju sebagai entry kali ini, sudah berada tepat di depan dari smoke dengan vehicle ya, terlalu ekstrim dari Tuyul. Apakah dia akan bisa bertahan di sana? Dan grenades dari belakang masih mampu untuk memporak-porandakan, memukul mundur sedikit pemain dari box dan berhasil mendapatkan satu orang ternyata. Betul, N pun mulai terjadi, kita bakal lihat dari tim Beverly juga dari tim Box, tampaknya harus berhati juga karena sekitar area mereka juga harus tim BTR, juga harus tim RRQ yang mungkin bakal join the fight, andaikan ini fight terlalu banyak knock yang terjadi.
belum mendekat kali ini 2 melawan 2 kali ini, dari 4 melawan 2 menjadi 2 melawan 2. Tuyul di garis depan setup satu buah smoke untuk menghalangi vision saja sambil berusaha untuk mendapatkan angle bagus. Kali ini backupan sudah masuk dari sisi belakang. Tuyul pikah ke bagian luar dari smoke-nya, belum diswing lebar dan tampaknya sudah harus maju. Kali ini tapi ada grenades yang meledak datang dari Box Gaming, dan kedua pemain tersebut ternyata harus tumbang dan bahkan dieliminasi oleh Box. Betul, bom yang begitu baik langsung merupakan dua player dari tim BFD. Terlalu lama sih bertahan di bagian fortingan sehingga pergerakan mereka terlalu tertebak. Tapi TA, di mana dari TA bertemu dengan tim Morph kali ini yang sekarang masih dalam kondisi utuh. Udah 3 player mereka kali ini doang ya yang tersisa. Kayaknya kita bakal lihat cukup banyak knock mulai terjadi juga di antara tim-tim yang bertanding. Cukup banyak tim yang mulai berjatuhan. Kita bakal melihat pengikisan massal masuk satu tempat kali ini. Itu terlalu dekat dengan zona biru sih yang kita bisa bilang, sehingga agak sedikit panik untuk maju ke bagian depan juga. Dan DX berhadapan dengan BTR kali ini, dan Bigetron Red Aliens menjadi tim pertama yang kembali ke lobby. Betul, tampaknya kehilangan 2 player di awal-awal menjadi pukulan yang cukup keras terhadap tim BTR. Tapi lihat, setelah tadi BTR dipulangkan karena lobby, tampaknya Victim pengen meng-clear pinggiran circle agar mereka masuk ke dalamnya lebih aman lagi. Sekarang dari Victim sudah menyebar juga ke 3 titik yang berbeda. 1-2-1 formasi mereka mengunci pergerakan tim TA di bagian lower ground. Ini dia TA, satu buah grenade sudah dipaskan ke bagian depan. Jangan sampai habis utility-nya sekarang. Ini masih di mid game-nya, masih di menit yang ke-16 juga. Dari TA, zona biru sudah berada di bagian belakang. Vehicle akan diambil untuk keluar. Itu McLaren masih ada di belakang, tolong. Mau debate tadi ya. Oke. McLaren, yuk langsung cabut aja karena memang terlalu berbahaya. Untuk zona yang keempat sudah mulai lumayan sakit dan mereka berjumpa dengan Victim kali ini. Dari Thailand All Star, mau gak mau harus cepat untuk mengamankan posisi, harus cepat untuk masuk ke dalam zona berikutnya. Taku picking tipis, motorcycle juga sudah mulai dipakai dan mereka berhasil untuk grouping sepertinya, menghindari sergapan dari pemain Victim yang dimana Genfos harus knockdown. Ya, tampaknya dari Genfos tertumbang. Dan sekarang dari TA pengen coba untuk motong balik Victim ya sekarang ya, dengan chance mereka bangun. Tapi di lain sisi di pojokan circle juga ada Boom versus Onyx yang kali ini terjadi di zona kita yang keempat. Cukup banyak tim Indonesia yang saling bertemu, cukup banyak tim Indonesia yang saling menumbangkan, tapi sekarang masuki zona keempat, tinggal 49 player yang masih bertahan dari 15 tim yang berbeda, yang berarti cukup banyak tim yang udah bonyok kondisinya. Ya, terkikis pelan-pelan kalau kita lihat Box bersama dengan One More tersisa hanya dengan 2 pemain mereka. Dan ini dia dari Boom, mereka akan berusaha untuk mempertahankan bagian dari outer bersama dengan Onyx, karena Onyx mereka berada di dalam compound. Berarti dari segi posisi defense, Onyx sangat-sangat diunggulkan sekali. Kalau mereka punya banyak grenades akan sangat bermanfaat, sementara RR itu akan menabrak compound milik dari Alter Ego. Sudah ada 6 smoke yang pecah dan RRQ sudah sangat dekat sekali dengan compound dari Alter Ego. Grenades pecah di bagian depan, dibalik dari broken wall dan mengenai satu pemain dari RRQ. Asa tertumbangkan. Betul, begitu bakal seorang Voldemort lempar bom, tampaknya masih mantul ke arah kendaraan, membuat tim dari Alter Ego sedikit sudah bergerak, tapi Voldemort tampaknya terkena bom juga seorang Renari, menyisakan Mort seorang di sisi belakang. 1 lawan 4, gue rasa Mort gak akan coba nabrak lagi sih. Tampaknya gak cuma Mort bertahan di belakang, tapi juga dipulangkan karena lobby oleh tim EVOS. Tampaknya tim Indonesia mulai berjatuhan ya, 2 tim pertama dipulangkan Indonesia kali ini. Ya, RRQ, BTR. Sementara Alter Ego berhasil untuk mempertahankan broken wall mereka, tapi ingat mereka juga harus masuk ke dalam zona meskipun cukup dekat. Tapi lihat, tembakan demi tembakan datang dari EVOS juga berjumpa dengan Bonafide. Ini dia sisi barat kita. Dari Laser masih pick karena mereka punya high ground advantage, masih akan menunggu juga. Lihat Gede Kids, belum ada tantangan sama sekali untuk Gede Kids, sementara waktu kita tidak melihat mereka ada di kill, tapi zonanya berada di bagian tengah. Betul, zonanya langsung berkurang diameter dengan sangat drastis dan mental ke bagian kiri. Gak ngedonat, gak imbang, dan benar-benar mental ke kiri menguntungkan tim-tim yang sudah mengambil rumah-rumah sekitarnya. Termasuk juga dari tim LVS yang tampaknya cukup nyaman kali ini. 12 yang tersisa, 41 yang masih live. Kali kita bakal lihat 3 tim Indonesia sudah pulang ke arah lobby. Ya, Livescape mereka sudah berada di bagian tengah pas. Dari Boomnya harus menabrak compound milik dari Onyx kalau mereka mau bertahan, tapi ini ada peluang untuk Boom karena dari Onyx mereka berjumpa dengan EVOS di tempat yang sangat-sangat jauh sekali, masih bisa menumbangkan 2 pemain dari Ori sendiri, dan touchdown untuk Boom Esports berhasil menginjak di bagian outer dari circle. Dan kali ini Onyx mereka terperangkap, mereka harus keluar, tapi at least mereka sekarang masih pegang dari high ground advantage, tapi harus berhati-hati karena itu dalam compound milik dari Onyx. Betul, kita bakal lihat pergerakan juga dari semua tim sudah mulai maju ke arah circle. Boom bertemu kembali dengan tim Onyx.
lagi fight mereka, tapi perlu berwaspada juga karena di belakang Boom masih banyak angle yang terbuka. Tampaknya di sini juga ada tim-tim lain yang mau join the fight, mau TP-TP juga dari tim EVOS menuju ke arah tim Onyx, menghancurkan kendaraan dari tim Onyx. Andaikan zona mental, ini bakal jadi PR bagi mereka. Ya, si EVOS mereka enak banget. Kali ini semua dipegang oleh EVOS. Harus turunkah mereka sekarang? Sementara Onyx berjumpa dengan Boom, akan masuk melewat belakang. Apakah Boom sadar akan hal ini? Sudah di backstep. Satu buah spray masuk dari belakang juga. Satu orang dari Boom terknockout kah di sana? Grenade juga sudah mulai pecahkan. Berduel dan Boom, Onyx 2, 3. Untuk Onyx sudah tumbang, menyisakan Cashy seorang diri yang berhasil untuk memenangkan squad elimination, di mana Boom tereliminasi seutuhnya. Betul, tampaknya dari Boom tidak membawa poin-poin dari tim Onyx. Satu doang kayak Jobrenki, karena dua player yang kena itu nggak bisa di-end oleh tim Boom. Dan sekarang kita bakal ada tim EVOS menggunakan high ground advantage mereka untuk langsung mendapatkan poin-poin tambahan dari tim Alter Ego yang dipulangan di posisi ke-10. 9 tersisa, 25 masih live. Dan tampaknya LVS bakal bertemu dengan tim VGM di dalam area kompon mereka yang pastinya akan diperebutkan oleh banyak tim. Ya, ini adalah kompon yang sangat bermanfaat seandainya ya, ada pemenang yang kita temukan sebentar lagi untuk landscape-nya. Duel jarak dekat kali ini harus dilakukan oleh mereka. Setup satu buah grenade untuk Audrey. Ke arah bawahkah? Ke lantai dasar, ke first line. Pedang sudah dilepaskan dan itu dia grenade-nya tidak kena ke arah siapapun juga. Tapi pertempuran di luar sana juga begitu banyak. EVOS terknockdown pemain mereka satu. Betul, ini bakal lihat zona pun sudah menutup. Yang zona kedam pastinya akan membuat tim-tim lain semakin cepat lagi pergerakannya, mengingat diameter akan juga berkurang dengan cukup drastis. Tapi dari EVOS, kalian perlu berhati juga karena dalam posisi sekarang KF masih knockdown dan membuat tim EVOS hanya memiliki 3 player masih aktif. Oke, grenades-nya untuk Gede Gits. Mereka tadinya aman tapi ternyata hanya tersisa satu pemain. Terakhir untuk Gede Gits-nya, grenades dilepaskan lagi ke bagian depan untuk mencari pemain dari victim. Sudah mulai terpantau tadi, langsung mengganti senjata. Dan itu dia, satu buah finisher yang sangat manis. Misery is out, victim juga sudah tumbang. Berarti tinggal 6 tim kita dari Livescape masih memperjuangkan nasib mereka ketika berhadapan dengan V-Gaming. Betul, kita lihat sekarang juga masih ada 4 tim dari Indonesia yang bertahan kali ini, di mana terus berhasil dari 5 juga membuat kondisi masih 4 lawan 4. Tapi Livescape mereka di mana lower ground-nya dipegang oleh tim lawannya sehingga mereka nggak bisa turun dengan sembarangan. Ya, dan ini Livescape mereka harus keluar juga sih karena mereka nggak ada di dalam zona berikutnya. Jadi mau ini duel jarak dekat. Oh, grenades sudah dilepaskan ke bagian atas. Audrey masih bisa menggocek grenades tersebut. Masih ada space untuk berlari juga dan ini akan terjadi pertukaran grenades juga, langsung ditabrak ternyata oleh V-Gaming dan grenades-nya hit. Masuk ke arah 2 pemain tadi, satu tumbang bahkan Tom tereliminasi. Betul, terkena bomnya sendiri tampaknya. Dan sekarang Toms yang masih bertahan juga dengan nyawa yang cukup sekarang bakal menggunakan first aid untuk memulihkan kembali nyawanya. Tapi lain sisi dari Maybe mulai juga langsung set up smoke ke arah depan, akan bergerak dengan lebih aman lagi. Ini pergerakan yang cerdas dari seorang Maybe. Tanpa step yang terlalu lama, dia langsung melakukan set up smoke ke arah depan. Yes, smoke highway sudah dibangun oleh Livescape kali ini juga. Masih ada pemain dari V-Gaming dalam sana dan oh, hello, happy birthday. 1 untuk 1, masih akan bisa di revive, tapi harus cepat. 3, 2, 1 langsung di revive saja 10 detik. Akan berlangsung sementara zona biru juga sudah mulai bergerak spray dan jarak yang sangat jauh sekali oleh Kato. Sementara Gede Gits harus tereliminasi. Betul, kita bakal lihat juga tampaknya kali ini dari 5 tim tersisa hanya ada 1 tim dari Vietnam yang masih bertahan, itu One More dengan 2 player mereka. Sedangkan 4 tim lainnya adalah tim-tim dari Indonesia. Kedua tim dari Vietnam masih bertahan kali ini, One More dan juga ada Fiji. Oke, itu dia kedua tim tersebut. Sementara EVOS dari VGM-nya tereliminasi. Baru saja disebut berarti tinggal 1 untuk tim Vietnam. Grenades Potov dilepaskan oleh Red Face sebagai scouter untuk EVOS Reborn kali ini. Dialah yang pertama kali untuk masuk, membuka informasi bagi rekan-rekan yang lain, dan dia juga yang sudah touchdown di dalam dari zonanya, dan bagi kelimpungan dari Livescape untuk bertahan dari utility yang dilepaskan oleh Red Face. Dan itu dia serangan utility yang dibangun berhasil untuk membawa EVOS mendapatkan domination. Betul, tapi EVOS menyebar dengan sangat rapi ke 4 tim berbeda menggunakan kendaraan mereka sebagai fortingan, terus menahan pergerakan tim-tim lain menuju ke area circle. Tapi dari seorang Raffi tertangkap kali ini dan langsung ditumbangkan juga, menyisakan 1 player bagi tim Onyx. Dari Baby menemukan seorang laser, tapi kali ini Red Face bakal maju ke arah depan dan menemukan target terakhir dari tim Livescape, menumbangkan mereka. Dan sekarang tinggal 3 tim tersisa, 2 tim Indonesia, 1 tim dari Vietnam. Oke, ini akan menjadi panas juga. Siapakah yang memiliki utility jauh lebih banyak? 1 buah grenade dilepaskan oleh Cashy dari bagian bawah. Belum kena sepertinya, itu dia sudah meledak. Tapi EVOS mereka grouping di sisi yang berbeda, jadi tidak akan terpantau sama sekali. Dan EVOS kali ini, apakah mereka akan sanggup
untuk mendapatkan winner chicken dinner yang sangat dibutuhkan juga. Untuk One More, dua pemain mereka masih proning, masih menunggu apakah yang akan dilakukan oleh kedua tim Indonesia ini. Apakah mereka akan berduel terlebih dahulu sekarang? Betul, pelan-pelan bergerak ke arah depan. Dari Baki pun sekarang mencari letak dari lawan-lawannya. Tampaknya kita bakal lihat tim Onyx ya. Dengan player terakhir yang bertahan, Keshi harus mengupayakan bagaimana dia bisa mempertahankan posisinya. Even naik ke nomor 20 udah bagus. Betul, placement point akan sangat bermanfaat untuk Onyx kali ini. Terpantau ternyata meskipun dari posisi proning ditembak oleh EVOS tadi, tapi itu sudah membuka posisi dari EVOS sehingga membuat One More jauh lebih berhati-hati. Mereka nggak langsung keluar. Dari One More perlu berhati-hati juga karena mereka sekarang sudah ketahuan posisi ada di mana kira-kira ya. Dan sekarang dari tim EVOS mungkin dari mereka akan coba untuk menguasai circle lebih jauh lagi, memaksa tim-tim lain memakan blue zone ketika zonanya bergerak. Ya, apalagi mereka punya 4 pemain sekarang. Mereka bisa split 2 dan juga 2 penjagaan yang dilakukan oleh EVOS Reborn kali ini. Scoping untuk KF-nya mendapatkan informasi tadi kalau di bagian bawah sana ada One More atau ada tim lawan. Sedangkan kalau kita lihat posisi dari Onyx itu sudah terpantau dari tadi. Betul, terpantau kali ini dan tampaknya dari EVOS juga bakal coba untuk menggunakan ya posisi mereka semaksimal mungkin, membuat tim-tim lain nggak punya banyak ruang untuk bergerak, memaksa tim-tim lain juga makan blue zone seperti Keshi yang sekarang lagi nahan sakit di blue zone, terpaksa menggunakan first aid untuk bertahan hidup. Ya, sama juga dari One More, bakinya sudah mulai makan blue zone-nya. Kali ini ada Red Face melihat dari sisi belakang tidak terpantau sama sekali, dan One More kali ini ada KF yang mendapatkan satu pemain mereka. Baki berada di luar dari zona dan kita bisa bilang di sini EVOS Reborn 90% mereka akan mendapatkan winner chicken dinner. Betul, bahkan sekarang juga dari seorang Baki, juga dari seorang Keshi masih terus menggunakan first aid. Ini adu killing kali ini, tapi tampaknya dari tim One More tumbangkan terlebih dahulu lalu menyusul Onyx dan winner chicken dinner untuk tim EVOS Reborn 12 elimination.